meneruskan materi yang minggu lalu yaitu tentang sholat. Ternyata di dalam sholat itu ada status sholat. Pernah dengar apa kata sakta? Sakta. Sakta. Ada kata sakta. Sakta. Sakta itu ada di Quran surat Yasin ayat 52. Itu sakta. Nah, kita suka baca Yasin ayat 52 kan? Tapi kalau saksa berhenti tanpa nafas. Sedangkan saksa berhenti sejenak tanpa nafas. Ada beda ya. Itu kalau dalam kaidah ilmu dan tajwid. Tapi saksa yang di sini yang dimaksud dalam sholat, diamnya diri kita di dalam sholat itu ada situ, ada 6. Kapan kita berdiam diri ketika sholat? Kapan? Kita sholat diamnya apa? Kan pengertian sholat apa tadi? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa adalah berdoa. Menurut istilah aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat adalah suatu ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu apa? Ketika kita sudah masuk takbiratul ihram, maka yang halal menjadi haram. Benar ya? Di ngopi halal. Apa udah takbir? Allahu Akbar. Ngopi dulu kan boleh nggak? Menjadi apa ini? Jadi takbiratul ihram itu adalah awal penentu yang menjadikan sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh. Dia tidak ada. Boleh kalau saya ngomong begini. Tapi ketika kita masuk Allahu Akbar, ada saya boleh nggak? Nggak boleh. Jadi takbiratul ihram itu dia masuknya sesuatu yang dibolehkan menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan di luar sholat. Jadi jangan kadang kita bilang ini, menurut saya itu baik kok, maka gitu. Karena ibadah kadang-kadang pakai pikiran kita, menurut saya baik begini gitu. Tapi ternyata ibadah itu ada ketentuannya. Salah satunya status sholat bermula ini diamnya sholat itu situ ada 6 tempat. Yang pertama baina takbiratul ihram, antara takbiratul ihram wa du'a iftitah. Takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Doa iftitah wajib. Sunnah. Oke? Maksudnya gimana? Jadi ini artinya kita ketika sholat dalam keadaan santai, tidak terburu-buru. Allahu Akbar, habis santai dulu baru baca doa kita. Jadi ada jeda waktu. Allahu Akbar. Tenang, sholatnya nggak usah buru-buru. Jadi habis takbir Allahu Akbar, kita nanti berkata baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu dapat sunnah. Gampang kan? Itu dapat sunnah. Terus yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awud. Antara doa iftitah dan membaca ta'awud. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah minasyaitonir. Ya. Jadi jangan sholatnya jangan keburu-buru. Kita pada sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ketika kita sholat dengan ketentuan syariatnya, ketentuan
ketentuan sunnah-sunnahnya, ketentuan yang wajib-wajibnya, pasti akan mendapatkan kenikmatannya. Misal, kalau pernah nggak diimamin sama yang imam lama tapi nggak terasa lamanya? Atau bapak tanya orang yang pulang umroh atau pulang haji, ketika sholat di Masjidil Haram, itu kan bacanya panjang-panjang, Pak. Tapi enak. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia fokus dengan ibadahnya. Nah, maksudnya saat di sini adalah kita fokusin diri kita ketika sedang beribadah. Allahu Akbar. Fokus baru baca doa kita. Allahu Akbar kabir sampai doa minal muslimin. Selesai, rehat dulu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu yang ketiga, bainal Fatihah wa ta'awud, antara Fatihah dan ta'awud. Sekarang saya tanya nih, kita kalau baca Fatihah dan ta'awud dulu nggak dalam sholat? Dalam sholat? Dalam sholat? Kan kalau kita lagi tahlil dibaca aja. Tapi kalau dalam sholat kita baca ta'awud. Baca. Baca nggak? Baca. Ada yang baca enggak? Ta'awud hukumnya apa? Sunnah. Sunnah kalau dilakukan berpahala. Tapi ta'awud ini tidak boleh dijaharkan, harus disir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disir. Jadi kenapa ta'awud itu termasuknya sunnah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang ada. Doa kita Quran bukan? Doa kita. Doa kita kan doa ya. Baru masuk Quran di surat apa? Fatihah. Maka ta'awud di situ kita minta perlindungan ketika mau baca Fatihah. Agar apa? Agar kita dihindarkan daripada godaan syaitan. Jadi ta'awud itu hukumnya sunnah. Jadi Bapak sebelum baca Fatihah ketika jadi makmum juga sama Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca. Tapi ditelangi. Jangan dikit apalagi kalau dimamin, jangan lihat. Tahu ya itu. Malam Senin kita bahas ta'awud sebelum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak tahu nanti. Ya kan? Karena yang diambil dari Bismillah, ta'awudnya dibaca sunnah. Ya, yang saya ulangi tadi, diamnya sholat itu ada 6. Yang pertama di antara takbiratul ihram dan doa inti kita. Terus yang kedua antara doa kita dan ta'awud. Yang ketiga antara Fatihah dan ta'awud. Yang keempat baina akhiril Fatihah wa amin. Yang ada kita imam belum beres sudah amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam belum beres. Ya, nanti kalau ada yang nanya bilang rujukannya kitab Safinatul Najah atau kitab Kasyafatus saja. Imam selesai itu waladdallin atau kita sendiri sholatnya Pak? Kita sholat sendiri waladdallin. Amin. Ada berarti dikit. Ya, ada berarti dikit. Mana rujukannya? Ini kitab Safina. Ya kan? Kan ada yang waladdallin belum beres sudah amin duluan ada. Ya kan? Atau ada juga yang baca waladdallin. Amin. Ada yang demikian. Cuma jangan dikencengin. Beda lagi susah. Ya, jangan kencengin. Artinya ada jeda antara waladdallin ke amin. Karena di situ kita posisinya lagi berdoa. Puncak daripada doa kita yang kita baca di surat Al-Fatihah. Jadi amin itu loh. Amin artinya apa? Semoga Allah mengabulkan. Berarti
Minta. Nyembah dulu apa minta dulu? Nyembah dulu. Minta dulu apa nyembah dulu? Nyembah dulu. Sholat dulu apa minta dulu? Sholat dulu. Hah? Yang benar itu mah? Sholat dulu. Minta dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Ayatnya gimana? Iya karena dulu ibadah dulu baru kita minta. Ada orang tua kita mengaplikasikan ayat ini Pak. Dan sholat orang di sholat beli es krim bener ya? Ada nggak didikan anaknya begitu? Ada. Nanti kita pulang lagi kita ke Indomaret. Nggak boleh dibiasakan anak kecil begitu. Pak, yang namanya didikan itu nggak apa-apa. Didikan, namanya didikan. Tapi jangan diajarkan setiap nanti pasti dapat Indomaret nggak begitu konteksnya. Daya kamu bedanya gini Pak. Siapa yang nanti akan mendapatkan ganjaran hapusan dosa dari Allah? Berarti kita nanti ngarepin ibadah, gitu ya Pak. Ya kan? Makanya orang tua selalu bilang kalau kamu ngajinya nggak bercanda, nanti kita pulangnya apa namanya ke Indomaret beli es krim, walaupun beli es krimnya cuma satu. Karena ketika dia sudah nurut sama orang tuanya, melaksanakan perintah orang tuanya senang. Ketika orang tuanya senang, dia memberikan apa yang dia mau. Begitupun dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan siapa ya? Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta. Jadi ketika baca walad dhalin, istirahatnya jangan lama-lama Pak. Istirahatnya jangan lama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dari nafas amin. Ya kan? Mau sholat tarawih juga saya lagi mempraktikkan demikian. Makanya kalau sholat tarawih kadang-kadang aminnya saya belakangan. Harusnya amin itu duluan. Kan gitu kan? Cuma jangan kadang-kadang kayaknya cepat duluan aminnya. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tarik nafas dulu. Saya usahakan tarik nafas dulu karena kita mengamalkan sunnahnya. Walaupun kita badannya apa namanya nyambung, wasol. Dari bismillah sampai waladdallin kita tarik wasol, tapi pas akhirnya kita ambil dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jawab jujur Pak. Bukhari pernah begitu Pak? Enggak. Waladdallin. Amin. Pasti kita tarik nafas dulu. Biar apa? Biar kita mendapatkan keutamaan sunnah. Jamaah juga mendapatkan kesempatan. Dia bareng aminnya bareng gitu loh. Jadi aminnya gak usah buru-buru. Terus yang selanjutnya wa baina amin wasra. Setelah baca surat amin, waladdallin amin, lalu baca surat itu ada jedahnya. Yang kelima setelah baca amin, baca surat ada jedahnya. Makanya kadang dipraktekkan amin. Itu sunyi sebentar, baru kita nyambung surat. Kesempatan yang pertama jadikan itu kesempatan buat mampu baca surat Fatihah. Yang kedua agar imam juga bisa tarik nafas utara. Ya kan? Berarti maunya dalam Fatihah baru imam tadi nafas Bismillahirrahmanirrahim buat ini itu biasanya gitu. Jadi ada sholat dalam keadaan santai, nggak ada buru-buru. Terus yang terakhir yang keenam baina surah war ruku', antara surat dan ruku'. Setelah surat dan ruku' itu usahakan ada istirahatnya. Alaihi sallallahu bi'atabil hakimin dalam dalika minasyahidin. Allahu Akbar. Ya, jadi antara itu ada tidak. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar.
dengan doa kita. Yang kedua, antara doa kita dan ta'awudz. Yang ketiga, antara surah Al-Fatihah dan ta'awudz. Yang keempat, antara akhir Al-Fatihah wal dhalim dan amin. Yang kelima, baina amin was surah. Amin dan surah pendek. Yang keenam, antara surah pendek dan ruku. Ya, ini bonus. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Kapan? Setelah ruku. Setelah ruku. Jadi yang mengangkat tangan boleh setelah ruku. Kalau mau ruku ngangkat tangan boleh. Enggak angkat tangan enggak apa-apa. Ya, jangan dipermasalahkan. Allahu Akbar ruku enggak apa-apa ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah ngangkat tangan enggak apa-apa. Yang enggak ada mau sujud ngangkat tangan. Mau sujud. Itu enggak ada. Di kitab pun enggak ada. Mau sujud ngangkat tangan. Jadi kalau misalnya ruku ada yang angkat tangan, ada yang langsung jatuh nggak apa-apa. Yang tidak ada yang angkat tangan atau yang langsung jatuh nggak apa-apa. Ini contoh, ada yang angkat tangan begini boleh-boleh aja Pak. Allahu Akbar ruku boleh, tapi dia jatuh juga langsung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ini dua-duanya masing-masing ada dalilnya karena hukumnya sunnah. Nah setelah begini ada yang begini, sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Atau sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa. Nah, yang nggak ada begini nih Pak. Allah mau sujud ngangkat tangan itu nggak ada. Ya, kebiasaan nanti kita lihatkan sholat anak-anak kita Pak. Ya, karena anak-anak itu ketika kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya mengalami praktek sholat anak-anak. Ketika anak-anak sholat itu ketika mau sujud dia ikut takbir lagi Pak, tangannya diangkat lagi. Jadi tolong perhatikan sholatnya anak-anak kita. Karena pikiran mereka angkat tangan itu setiap gerakan kita harus angkat tangan. Jadi sebagai orang tua kita kasih tahu kepada anak-anak kita. Dan sunahnya ketika duduk tahiyat awal mau masuk ke rakaat ketiga. Jadi 1, 3. Kan 1 takbiratul ihram tuh. Yang ketiganya angkat tangan lagi boleh. 2-nya enggak, 4-nya enggak. Aman ya? Nyari amannya lagi, 1 ngangkat, 2 ngangkat, 3 ngangkat, 4 ngangkat, orang apa? Enggak apa-apa. Jadi Bapak, kalau ditanya kapan Bapak mengangkat tangan, pokoknya Bapak setelah duduk begini. At-tahiyyatun mubarakatun, pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Angkat badan, baru boleh angkat tangan. Allahu Akbar. Ini dapat sunnah. Walaupun tadi rakaat kedua enggak? Ini rakaat kedua nih Pak. Rakaat kedua, Bapak sujud, tapi ini kan lanjut ya. Allah, nggak angkat tangan dia. Dia langsung. Karena sunnahnya langsung. Nah, sunnahnya nanti di rakaat ketiga. Bapak duduk, tahiyat awal. Kamu berarti rakaat berapa nih? 3 kan? Kamu, nah dia angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Jadi kadang ada pertanyaan begini, Ustaz, masa tadi orang itu takbirnya main-main? Rakaat pertama takbir, kedua kagak. 3 takbir 4 orang, begitu kata dia. Saya bilang dia bukannya main-main, itu hukumnya sunnah. Dia mengambil sunnah. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita mengatakan ibadah orang lain itu salah. Ya, saya sampaikan semua yang dilakukan pasti ada rujukannya. Jangan sampai dengan ketidaktahuan kita menyebabkan menyalahkan orang lain. Ya Pak ya, jangan sampai kita menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi manfaat antara baik kepada sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau kembali mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari materi yang sudah disampaikan oleh kita, mudah-mudahan